Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Zainuddin. Nah, kali ini saya mahasiswa pendidikan geografi ingin menjelaskan tentang mata kuliah geografi perdesaan dengan materi permasalahan daerah perdesaan. Nah, kita akan membahas apa-apa saja nih yang menjadi kendala atau hambatan dari permasalahan di suatu perdesaan. Nah, permasalahan di perdesaan itu terbagi atas 3 komponen ya teman-teman. Yang pertama itu permasalahan daerah perdesaan akibat letak. Nah, kita bahas dulu. Nah, letak itu kan istilah geografisnya merupakan lokasi geografis. Nah, sesuai dengan konsep geografi itu adalah konsep lokasi. Lokasi atau letak ini ada yang absolut, ada yang relatif. Kalau absolut itu lokasi yang tetap, sedangkan relatif itu adalah lokasi yang dapat berpindah seiring dengan lingkungan. Nah, letak. Nah, apa yang akan terjadi ketika desa itu memiliki letak yang sangat jauh? Ya. Nah, yang pertama itu terhambatnya pembangunan. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan yang terbatas gitu. Ia tidak satu daratan, melainkan dia terpisah oleh beberapa pulau. Nah, dengan hal tersebut, letak yang demikian itu dapat menghambat pembangunan. Pembangunan itu kan istilahnya pertumbuhan akan perubahan, karena melakukan pembangunan itu adalah manusia yang dikenal sebagai manusia yang sangat dinamis atau manusia yang bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tentu saja pertumbuhan dan perubahan yang dimaksud membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Pembangunan itu dapat mudah terlaksana apabila jika akses desa itu dapat dijangkau. Akan tetapi masih banyak desa yang belum mendapatkan pembangunan yang baik. Nah, yang saya sebutkan tadi ini teman-teman, bahwasanya desa yang memiliki letak yang sangat jauh itu dapat menghambat pembangunan yang akan direalisasikan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, kemudian permasalahan pendidikan. Nah, letak yang jauh itu kan dapat mengakibatkan pendidikan seseorang itu terhambat gitu. Apalagi di daerah-daerah saudara kita yang dari perdesaan. Nah, pendidikan itu merupakan salah satu bentuk majunya suatu bangsa. Jadi, jika letak suatu bangsa itu jauh atau desa itu jauh, maka penyaluran pendidikan, tenaga pendidik, sarana prasarana akan terganggu juga. Dan akan mengakibatkan bangsa ini kita akan tertinggal oleh bangsa-bangsa lainnya. Kemudian pembangunan ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu, letak suatu desa yang berimbas kepada pembangunan ekonomi desa. Nah, hal ini mengarah pada transportasi ketika suatu desa ingin menjual hasil ke desanya, ke kota, namun terhalang oleh akses letak yang cukup jauh dan sulit. Nah, banyak yang kita temui bahwasanya ada desa yang di atas gunung gitu. Nah, ekonomi yang tumbuh itu akan terhambat juga di situ karena letaknya itu tidak dapat menyalurkan atau mendistribusikan barang-barang dari desa satu ke desa lainnya karena terhambat oleh letak ini. Nah, itu merupakan 3 masalah yang diakibatkan oleh letak di suatu perdesaan. Nah, untuk ilustrasinya teman-teman, nah ini tadi topografi atau daerah pegunungan ya. Nah, lokasi atau letak topografi gunung akan sulit pembangunan untuk mengaksesnya. Nah, ketika ada pembangunan yang akan disalurkan di desa-desa ini, ia akan susah gitu teman-teman, karena jalannya itu tidak seindah jalan Pekanbaru gitu ya. Nah, Pekanbaru itu dataran rendah, tidak seperti ini. Nah, kalau didukung dengan teknologi canggih, misalnya di Cina, itu bisa saja di Cina itu sudah meratakan beberapa bukit dan gunung. Nah, tapi kan kita kan hidup di Indonesia. Nah, itu merupakan permasalahan akibat letak. Dan kemudian letak desa yang terpelosok masalahkan pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu, saudara adik-adik kita yang di pelosok memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah karena mereka harus menyeberangi sungai karena letaknya itu sangat jauh di pedalaman. Kemudian ini ada abang-abang ingin menjual bahan-bahan bahan-bahan desanya, sayuran seperti ini. Karena akses jalan yang begitu sulit, lokasi yang begitu sulit akan
menghambat pertumbuhan terkhusus pada ekonomi desa tersebut yang akan menyebabkan ketidaksejahteraan masyarakatnya. Oke, kita lanjut. Kemudian yaitu permasalahan perdesaan akibat potensi sumber daya alam. Nah, seperti yang kita ketahui, sumber daya alam itu sangat penting ya, apalagi bagi suatu bangsa atau negara. Nah, kita membahas pada ruang lingkup apa saja, desa saja. Sumber daya alam itu akan menjadi tidak berguna apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, apa saja permasalahan akibat potensi sumber daya alam yang ada? Yang pertama itu sumber daya alam akan hanya menjadi suatu hiasan saja. Nah, mengapa demikian? Nah, sumber daya yang berpotensi itu apabila tidak dikembangkan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi hiasan alam semata. Karena tidak ada kemampuan dan alat yang digunakan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam desa tersebut. Nah, sehingga banyak potensi desa yang tidak dikembangkan dengan baik oleh masyarakatnya. Jadi, walaupun kita banyak sumber daya alam, ketika kita tidak memiliki kemampuan atau keterampilan serta alat yang didukung untuk mengelolanya, itu sama saja. Itu akan menjadi hiasan semata saja yang akan habis dikikis oleh zaman. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua yaitu sumber daya alam akan diambil pihak asing. Ya jelas, di Indonesia sendiri itu sekitar 80%-nya itu dikuasai oleh pihak asing. Nah, sumber daya alam yang banyak dan melimpah itu akan menarik perhatian oleh pihak luar. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan yang baik oleh masyarakat desa agar potensi sumber daya alam tidak dikuasai oleh pihak asing. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi ke generasi selanjutnya. Nah, contohnya saja di saudara kita di Papua ya, seperti PT Freeport yang sekarang ini katanya udah diambil oleh pihak kita gitu, tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat di sana yang kurang ekonominya gitu. Dan kemudian sumber daya alam akan terbengkalai. Nah, jelas apabila kita ada potensi sumber daya alam, apabila tidak dikelola dengan baik, dia akan berimbas kepada ketidakmampuan sih sebenarnya. Kita tuh tidak mampu untuk mengelolanya. Ditambah lagi alat kita tidak ada. Itu sumber daya itu akan terbengkalai saja, akan dikikis oleh zaman dan tidak dapat digunakan gitu. Jadi itu permasalahan tentang sumber daya alam gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, permasalahan dalam perdesaan akibat potensi sumber daya manusia atau SDM ya. Nah, sumber daya manusia itu kan merupakan salah satu kegiatan atau proses di mana manusia itu dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, baik intelektualnya, sikap dan perilakunya di suatu bangsa gitu. Nah, apa saja permasalahan? Yang pertama yaitu sumber daya alam tidak dapat dikelola dengan baik. Nah, kita tahu bahwasanya tidak cukup saja ada sumber daya alam, melainkan harus ada didukung dengan SDM yang berkualitas. Seperti Indonesia. Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun tidak didukung dengan SDM-nya. Nah, dengan rendahnya SDM tersebut, suatu desa itu memiliki potensi sumber daya yang melimpah hanya akan sia-sia saja. Nah, karena tidak adanya keterampilan SDM yang berkualitas untuk mengelola SDA tersebut dengan baik untuk pertumbuhan ekonomi desa tersebut. Jadi, harus ada kesesuaian antara SDM dan SDA agar nantinya permasalahan ini tidak akan terjadi. Kemudian, ketidakseimbangan antara SDA dan SDM. Nah, jika ada suatu desa yang memiliki SDM yang bagus dan berkualitas, namun tidak tersedianya sumber daya alam yang memadai, nah untuk dikelola, maka hal ini akan menjadi masalah juga di desa tersebut, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi desa tersebut. Jadi perlu ada keseimbangan antara SDM dan SDA gitu. Jika SDA tidak ada, SDM-nya berkualitas itu semua juga. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian SDM yang berkualitas akan meninggalkan desa. Nah, seperti yang kita ketahui, sekelompok manusia yang memiliki kemampuan yang baik dan berkualitas akan memilih wilayah yang dapat mendukung dia dan menghargai keberadaannya. Nah, kebanyakan desa-desa kita atau negara kita itu tidak menghargai gitu. Bahkan mereka tidak memberikan peluang kepada SDM yang kualitas. Jadi itu beberapa permasalahan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.